Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membantu mengulas masalah pembuatan laporan ilmiah dalam bentuk jurnal. Ya, yang perlu diperhatikan pada jurnal itu bagian-bagiannya adalah ada judul, ya, judul penelitiannya, ya. Yang kedua adalah nama pengarang jurnalnya atau penulis jurnal, ya. Ini ada Aristiawan, ini nama pertama, Budi Wijayanto nama kedua, Ahmad Wahid Kurniawan nama ketiga, Setiabudi nama keempat, ya. Lalu yang ketiga adalah ada nama divisi atau instansinya, ya. Ini ada 1,3, berarti artinya nama pertama dan ketiga adalah, ya, Aristiawan dan Ahmad Wahid ini adalah berasal dari Fakultas Teknik Informatika, ya, dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dianuswantoro, dan alamatnya serta kode pos, ya. Ini ada 2,4, ini adalah nama kedua dan keempat, ya, Budi Wijayanto dan Setiabudi. Di sini ada data-data yang mendukung, yaitu jurusan, terus fakultasnya, universitasnya, alamat, kode posnya. Tapi kadang juga hanya ada langsung nama, terus diiringi fakultasnya apa, jurusannya apa, seperti itu. Tidak mutlak, tapi bagian-bagiannya biasanya ada judul, nama, dan dari fakultas atau jurusan apa. Email juga ada, ya, email juga ada. Terus di bawahnya ada informasi tentang submit date. Submit itu artinya tanggal dimasukkannya di aplikasi jurnalnya. Aplikasi jurnal, misalkan jurnal pada fakultas ekonomi, universitas mana gitu, ya. Itu submitnya tanggal berapa, ya. Ada di sini biasanya hanya submitted sama accepted, ini tanggal diterima, mungkin ada revisi dan lain-lain. Ini review juga, ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada bagian jurnal yang namanya abstrak atau ringkasan, ya. Kadang ada yang bentuk Inggris atau Indonesia, ada juga hanya Indonesia ataupun Inggris, ya. Pada jurnal-jurnal yang skala internasional biasanya hanya Inggris, ya. Kalau jurnal nasional biasanya Indonesia saja juga ada, Indonesia dan Inggris juga ada. Ini pada abstrak, ya, bentuknya biasa. Ada keyword itu adalah kata kuncinya, ya. Kata kunci adalah inti kata dari sebuah abstrak yang nantinya ketika dicari di internet tentang jurnal kita dengan kata kunci tersebut, maka akan ditemukan jurnal kita, ya. Selanjutnya ada pendahuluan, ya, seperti layaknya sebuah laporan penelitian, pendahuluan, ya. Ada juga di pendahuluan kebetulan ada daftar pustaka atau ada item pustaka yang dilampirkan, pendahuluan, ya. Selanjutnya ada landasan teori, ya, metodologi, lanjut lagi mungkin ada pembahasan seperti itu, tapi tidak mutlak seperti ini. Jadi biasanya bentuk-bentuk jurnal susunannya ditentukan oleh pengelola jurnal dari universitas tertentu, ya. Yang paling inti adalah pasti ada judul, nama pengarang itu dari mana, emailnya, seperti itu, abstrak, lalu tubuh jurnal. Tubuh jurnal ini, ya, mulai pendahuluan, terus landasan teori, metodologi, dan mungkin pembahasannya. Pada tubuh jurnal biasanya susunannya adalah menggunakan 2 kolom, ya, atau kolom koran, ya.
ada rata-rata 2 kolom. Mungkin juga ada yang 3 kolom, tapi kebanyakan adalah menggunakan 2 kolom seperti itu. Di bawahnya juga ada bagian kesimpulan, ya, kesimpulan, saran juga tidak mutlak, biasanya kesimpulan. Ada juga referensi itu daftar pustaka. Jadi mirip seperti laporan ilmiah atau laporan tugas akhir pada umumnya, ya. Di bagian atas nanti yang terakhir kita tambahkan nama jurnalnya apa, volnya itu vol berapa, nomor berapa, bulan apa, ya. ISSN-nya berapa. ISSN adalah serial number dari pengelola jurnalnya, ya. Yang perlu kita siapkan selanjutnya adalah dokumen kita, ya. Ada judul, ada nama di sini, ya. Ada nama penulis 1, misalkan ini posisinya di depan, ya. Kadang ada yang di depan, ada yang di belakang. Kita posisikan di depan. Ada penulis 2 seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Nah, barangkali ada email juga ditambahkan bisa, ya. Email juga bisa. Misalkan, atau juga ada yang model email di bawah, ada model email juga di setelah ini, ya. Misalkan Iqbal Setiawan, misalkan, ya, gmail.com misalkan. Yang kedua misalkan Rahmawan Eka gmail.com. Nah, seperti ini, ya. Ada email sudah. Ini ada judul, ada identitas pengarang atau penulis sudah, abstrak juga ada. Kebetulan ini kita buat yang Indonesia saja. Ada tubuh jurnal, ini ada pendahuluan, ya. Ada tujuan, ada manfaat. Jadi kalau pada jurnal biasanya perataannya ke kiri semua. Beda seperti pada waktu kita membuat laporan tugas akhir, mungkin agak menjorok, ya. Perlu tabulasi, ini tidak perlu, jadi disejajarkan pinggir semua. Landasan teori juga ada. Nah, ini daftar pustaka, nanti bisa dilengkapi, tinggal mengacu pada referen yang sudah kita buat di bawah, ya. Ini kesimpulan. Nah, daftar pustaka nanti pembuatannya seperti biasanya pada waktu membuat daftar pustaka berdasarkan referen pada pertemuan sebelumnya, ya. Baiklah, kita akan mencoba mengatur mulai satu persatu dari awal. Ini judul jurnal, ya. Judulnya seperti ini. Judul kita tengahkan pakai home, center, sudah seperti ini. Atau sebelumnya mungkin bisa kita blok dulu kaitan paragrafnya mungkin, ya. Pada jurnal biasanya line spacingnya kita buat 1 single saja. Nah, paragraf lagi, before-nya kita 0, after-nya 0, line spacingnya tadi single. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Oke, sudah. Judul sudah. Seperti ini, kita bold, kita tebalkan, kita tengahkan. Selanjutnya nama pengarang seperti ini, ya. Kita boldnya kita hilangkan seperti ini. Mungkin judul ini bisa lebih besar, ya, fontnya. Katakanlah misalkan kalau yang judul 14, jadi di bawahnya kita pakai 12 saja, misalkan lebih kecil. 12 Time New Roman, ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya nama pengarang, ya, seperti ini nama pengarang. Angka 1 ini namanya nama pengarang atau penulis pertama. Biasanya angka 1 ini kita kecilkan. Caranya dipilih ini pada menu home, pilih yang
kuadrat ya, atau ada angka di atasnya ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya angka 2 juga sama, kita kuadratkan jadi lebih kecil seperti ini. Oke, ini nama pengarang sudah. Nah, seperti ini ya. Kita tengahkan barangkali. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah. Selanjutnya untuk abstrak. Abstrak ini, tulisan abstrak kita tengahkan seperti ini. Ini kita rata kiri kanankan ya, atau justify. Nah, justify. Dan jurnal biasanya jangan memakai paragraf baru. Jadi maaf, untuk abstrak jangan memakai paragraf baru, tapi langsung digabung saja. Nah, seperti ini. Ini abstraknya sudah. Oh ya, di abstrak kurang kata kunci ya, kita tambahkan misalkan kata kunci. Misalkan kata kunci biasanya kita ambil dari bagian dari judul. Ini mengandung apa? Sistem informasi pemasaran ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita gunakan 3 kata kunci, sistem informasi pemasaran. Baik, selanjutnya kita ke tubuh jurnalnya. Kita blok saja mulai pendahuluan. Ya, pendahuluan. Sampai dengan ini, kesimpulan nanti berbeda ya. Ini tubuh jurnalnya. Kita blok, kita justify, pastikan justify ya. Rata kiri kanan. Selanjutnya kita atur menjadi atau kita jadikan 2 kolom atau masuk ke kolom koran. Caranya adalah masuk di mana? Kolom koran mana? Layout ya, menu layout. Selanjutnya klik kolom. Nah, mau dijadikan berapa? Tuh ya, misalkan 2 kolom. Nah, seperti ini. Nah, jarak antar kolom ini juga bisa kita atur ya. Kita masuk ke ini kolom tapi pilih yang bawah, more kolom. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Col 1 width 3 in, lebarnya itu 3 in. Ya. Spacing jarak antar kolom misalkan kita ubah bukan setengah in tapi 0,3 in misalkan ya. Nah, ini akan lebih sempit seperti ini. Misalkan kita menghendaki pada bagian yang kita buat kolom koran atau pada tubuh jurnal, kita kasih garis, bisa juga more kolom, kasih line between, garis di antara. Nah, seperti ini juga boleh ya. Kadang ada jurnal yang menghendaki harus ada garis, ada yang tidak ya. Misalkan kita kasih garis tidak apa-apa, sesuai kebutuhan, sesuai permintaan dari template yang disediakan oleh pengelola jurnal. Nah, ini satu pendahuluan, latar belakang, kasih spasi mungkin seperti ini ya, tujuan ya. Terus selanjutnya landasan teori, belum ya, 1, 2, 1, 3. Manfaat seperti ini, antar subbab kita kasih spasi. Ini landasan teori 21, 211. Ini 212 ya mestinya. Nah, seperti ini. 22, nah 23 sudah. Terus 3 31 misalkan ya, 322. Nah, kita kasih spasi sesuai kebutuhan. 4 juga sama. Nah, seperti ini. Ini sudah ya. Nah, kesimpulan biasanya ada yang ikut bagian dari tubuh jurnal. Artinya dia bentuk di dalam kolom koran tadi. Ada yang
bentuknya seperti ini ya. Tidak bentuk kolom koran ya, bentuk biasa. Kita gunakan bentuk yang biasa saja, seperti ini. Oke, sudah. Daftar pustaka ini pembuatannya juga sama. Ya, pembuatannya seperti pada pertemuan sebelumnya, masuk di referen. Ya. Misalkan ada tambahan juga manage source, nah nambahan daftar pustaka. Misalkan ada tambahan new seperti pada sebelumnya ya. Misalkan new dari book atau dari jurnal, daftar pustakanya jurnal misalkan ya. Autornya misalkan Sigit ya, nama pertama Sigit, nama terakhir Purnomo. Nah, sudah di-add satu nama saja, oke. Detailnya adalah misalkan sistem informasi pemasaran ya, produk barang jadi misalkan ya. Nah, jurnal name-nya adalah misalkan Jurnal Ekonomi Universitas ABC misalkan ya. Tahunnya tahun terbitnya 2019 misalkan. Pet halaman jurnal misalkan halaman 5 sampai dengan 10 ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin bulannya misalkan Januari misalkan. Januari. Ya, udah seperti ini aja. Seperti pada pertemuan sebelumnya juga ini. Misalkan ada URL-nya atau alamat jurnal tambahkan. Doi-nya juga tambahkan. Vol-nya misalkan ya. Volume jurnal berapa? 4 misalkan. Penerbitnya misalkan ya. Misalkan ini Jurnal Ekonomi Universitas ABC. Penerbitnya berarti misalkan di sini kita kasih Fakultas Ekonomi Bisnis misalkan ya. Universitas ABC. Nah, seperti ini ya misalkan. Standar number-nya misalkan atau serial number-nya berapa misalkan. Nah, ini standar number ini biasanya didaftarkan dulu di Badan Akreditasi Jurnal. Artinya kalau sudah ada serial number atau standar number, jurnal tersebut sudah terakreditasi. Oke, sudah seperti ini. Oke, nah ini sudah tambahan di sini. Kita update dulu. Tadi ada tambahan satu. Nah, seperti ini ya. Ini sudah. Selanjutnya seperti pada pembahasan sebelumnya kaitan daftar pustaka, ini nanti tinggal ditambah-tambahkan saja. Daftar pustaka 1 sudah ada ya, kayaknya sudah ada nih. Nah, ini sudah terisi. Daftar pustaka 2 misalkan ini. Nah, seperti itu. Daftar pustaka 3. Misalkan ini dari sumber mana. Nah, seperti ini. Nanti pustaka 4 dari mana sama caranya ya. Nah, ini sudah bentuk jurnal, sudah membentuk jurnal ya. Sudah membentuk jurnal. Selanjutnya pada jurnal, pada contoh sebelumnya misalkan di sini ada nama jurnalnya. Nama jurnal yang tempat kita akan mempublish ya. Nama jurnalnya misalkan, yaitu berarti nama jurnal adalah posisinya di atas sebagai header ya, sebagai header. Nama jurnalnya kita tambahkan menggunakan header, berarti masuk di insert header ya, atas ya. Misalkan di sini pakai yang ini misalkan ya.
misalkan jurnal Universitas XYZ, misalkan XYZ. Nah, terus informasi apa lagi kira-kira? Volnya misalkan ya, volume jurnalnya misalkan. Bisa juga tidak harus di bawahnya, di sampingnya juga tidak ada, tidak masalah ya. Vol misalkan vol 2 nomor 1, bulannya misalkan Agustus 2020 misalkan ya. Ada apa lagi misalkan ISSN atau serial ya, ada EISSN. Tambahkan saja di sini. Bebas, ini tergantung penyesuaian dengan template jurnal di mana tempat kita akan mempublish jurnal ya. Misalkan EISSN. Misalkan, nah seperti ini. Dan ini aja tidak apa-apa. Nah, misalkan ini kita hitamkan. Seperti ini. Atau kita tambah garis juga bisa, misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah terbentuk menjadi jurnal ya. Ini kita sudah menciptakan sebuah jurnal ya. Jadi ada judul, ada identitas jurnal di atasnya, ada pengarang atau penulis, ada abstrak, ada kata kunci, ada tubuh jurnal ya. Bisa saja ada tambahan juga, ini submitted date ya atau accepted date, tambahkan. Monggo ditambahkan di bawah, bisa di header juga bisa. Misalkan di sini saja ya. Tambahkan submitted date. Misalkan submit berarti pasang jurnalnya tanggal berapa, misalkan 1 Mei 2019. Ada lagi accepted, jurnal itu diterima ya. Accepted, jurnal diterima tapi belum publish kan, masih ada proses revisi dan lainnya. Diterima misalkan tanggal 20 Mei 2019. 2020 ya mestinya ya. 2020 accepted 2020 ya. Publish misalkan ya. Accepted date. Terus ada publish date, tanggal terbit mestinya sama dengan yang di atas. Ini menunjukkan bulan terbitnya. Misalkan tanggalnya 10 Agustus 2020. Nah, ini seperti ini. Mungkin ukurannya bisa kita buat lebih kecil sesuai kebutuhan, kita tengahkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya jurnal ya. Nah, ini jurnal. Oke, kira-kira pembuatan jurnal seperti itu ya. Kira-kira pembuatan jurnal seperti itu. Tinggal kebutuhan masing-masing sesuai dengan template yang disediakan oleh pengelola jurnal ya. Nah, ini sudah jadi.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi. Oke, kira-kira demikian kaitan pembuatan dokumen pada jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.